Ya, selamat sore Bapak Ibu. Setelah sebulan ya, yang terakhir kita ketemu bulan lalu dan kita semua komit bahwa kita akan melakukan Paida Lajin selama sebulan, baru kita akan bertemu lagi untuk saling sharing dan juga nanti akan ada beberapa informasi lebih. Hari ini akan dibawakan oleh Ibu Nancy untuk kita semua. Dan nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan untuk langsung bertanya ya. Nggak ada yang akan dimarahin kok. Semua baik-baik. Udah nggak ketemu sebulan, udah baik semua. Bu Nancy, baik, silakan dimulai Bu. Oke, sebelum saya memulai penjelasan mengenai Paida Lajin hari ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian nih loh, dalam 1 bulan ini sudah melakukan Paida Lajin atau belum? Anda itu melakukan Paida Lajin seperti yang disarankan oleh Mehwa atau diam saja gitu loh. Kalau diam saja, tidak akan terjadi sesuatu pun di dalam tubuh kita. Tidak akan terjadi perbaikan di dalam tubuh kita. Jadi, dalam pertemuan dalam 1 bulan ini, mungkin nggak akan bisa mendapatkan hasil gitu. Karena hanya mendengarkan teori saja, tanpa dipraktekkan gitu. Nah, mungkin Pak Hanafi bisa nanti di akhir di akhir sesi ini bisa bertanya kepada audiens Pak Hanafi untuk mengetahui bagaimana perkembangan mereka setelah melakukan Paida Lajin. Saya rasa begitu ya, Yulianta. Saya share screen-nya. Ya, silakan Bu Nancy. Diklik dulu yang awal tadi Bu. Seperti biasanya, kita selalu menyatakan bahwa Paida Lajin bukanlah merupakan pengobatan medis ya. Metode penyembuhan diri sendiri Paida Lajin bukan dimaksudkan untuk menggantikan nasihat medis profesional atau pengobatan medis. Kembali lagi kita nyatakan bahwa ini bukanlah suatu pengobatan medis ya. Jadi ini lebih bersifat kuratif untuk penjagaan kesehatan kita juga. Di samping itu kita juga sebagian orang mendapatkan bonus terjadi kesembuhan di dalam melakukan Paida Lajin. Nah, hindarin angin dan dingin selama melakukan Paida Lajin. Diharapkan teman-teman melakukan Paida Lajin itu tidak terkena fan atau AC. Hindarin daerah-daerah tersebut. Dan minum itu air hangat sebelum, waktu, dan setelah Paida atau Lajin. Itu diharuskan. Lebih banyak minum itu lebih baik karena sementara orang itu kadang-kadang mengeluarkan keringat juga ketika menjalankan Paida Lajin. Hindarin mandi setelah melakukan Paida Lajin ya. Setidaknya 2 jam setelah melakukan Paida Lajin baru kita mandi. Nah, dianjurkan untuk meneruskan Paida Lajin itu sehingga sanya itu keluar karena sa itu mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh kita ya. Dilarang untuk melakukan Paida apabila Anda mengeluarkan darah atau mempunyai kelainan darah ya. Bila sedang pendarahan, bila sedang cedera berat, infeksi berat, atau patah tulang ya. Hindarin Paida di sekitar mata bila ada retina yang lepas. Laitan Paida Lajin dianjurkan sekuat Anda melakukan Paida Lajin. Jadi secara bertahap.
yang mula-mula dilakukan misalnya hanya mampu 5 menit, lakukanlah 5 menit. Tetapi di hari kemudian mungkin bisa diperpanjang lagi. Sehingga bisa melakukan dengan cukup waktu sampai 30 menit. Nah, hari ini saya akan menjelaskan paidalazin secara ilmiah populer atau ilmiah yang mudah ditangkap oleh orang awam ya. Nah, kita yang lalu sudah menyebutkan healing crisis. Healing crisis itu adalah krisis penyembuhan yang dilihat dari sudut TCM, ya, Traditional Chinese Medicine. Istilah healing crisis itu pertama kali itu muncul di Saksu, ya, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sebetulnya ini sudah lama sekali. Di TCM dikenal mengenai healing crisis. Seseorang mengalami rasa ketidaknyamanan sebelum benar-benar sembuh. Maksudnya healing crisis, kadang-kadang kan banyak teman-teman yang merasakan, aku kok jadi diare ya? Aku kok jadi ngantuk ya? Setelah melakukan paida atau lajin. Aku kok begini begitu gitu. Nah, itu adalah perasaan ketidaknyamanan kita. Dan menurut paida lajin itu adalah reaksi penyembuhan, justru reaksi penyembuhan sebelum kita benar-benar sembuh. Ya. Healing crisis di sini disebutkan adalah reaksi detox, keluarnya racun dari dalam tubuh kita. Ya. Di dalam reaksi penyembuhan di dalam tubuh kita terjadi pertarungan ya, energi positif dan energi negatif. Bila energi positif itu menang, energi negatif akan bertahap itu surut atau menurun. Jadi kita akan merasakan badan kita menjadi lebih enak lagi. Ya. Nah, tingkat keparahan healing crisis itu tidak sama bagi setiap orang. Saling berbeda, tidak bisa disamakan. Semuanya rata. Nah, di dalam paida lajin, Master Shell juga mengatakan healing crisis atau krisis penyembuhan itu terjadi itu pada saat kita paida akan keluar ruang atau sa, ya, kemudian keringat, ada yang keringatnya banyak sekali keluar, ada juga yang merasa pusing atau ngeleyem, dizzy, ya, atau ngantuk, diare, mulutnya kering, sakit perut, kembung, dan lain-lain. Nah, perubahan biokimia bisa terjadi selama paida lajin. Penjelasan secara ilmiah, biokimia adalah kerangka dan otot, ya, adalah sistem endokrin yang terbesar penyebab perubahan hormonal. Nah, ini adalah penjelasan secara ilmiah hasil penelitian Profesor Gerard dan timnya dari Universitas Columbia di tahun 2007. Nah, ini saya rangkum di dalam satu gambar. Penjelasannya, sebetulnya penjelasan yang panjang itu bisa diperlihatkan hanya di dalam satu gambar ini saja. Ya. Nah, perubahan biokimia selama paida lajin, paida lajin secara langsung menginduksi perubahan biokimia dalam tubuh. Ya.
dan merangsang sekresi hormon. Ya. Dari hasil penelitian Profesor Gerald, tulang dan otot itu memungkinkan pergerakan tubuh kita. Kita bisa bergerak karena tulang dan otot. Ya. Juga memiliki fungsi endokrin, memproduksi sel darah, menyimpan mineral, dan mengatur pH. Ya. Nah, ini kemungkinan tulang dan otot itu adalah hal yang penting di dalam tubuh kita sebetulnya. Gitu. Karena fungsi-fungsinya dia itu bukan main besarnya ya. Nah, di dalam penelitian Profesor Gerald ini, osteokalsin yang diproduksi oleh sel kerangka dapat mempengaruhi meningkatnya pengeluaran dan sensitivitas insulin. Ya. Adiponektin atau hormon lain yang dikeluarkan oleh otot dan rangka mencegah penimbunan lemak. Jadi kita dengan melakukan paidalazin, berat badan bisa turun. Ya. Insulin itu merupakan penyimpan hormon dan metabolisme lemak, air, protein, dan elemen pelacak. Ya. Nah, ini kelanjutannya juga penelitian dari Profesor Gerard, ditemukan bahwa osteoblast, sel inti tunggal yang mempersatukan tulang dan mengerahkan regulasi endokrin. Ya. Otot rangka itu yang membentuk 40% dari berat badan kita. Jadi itu cukup besar sekali, bisa menjadi organ endokrin yang penting atau bahkan yang terbesar. Yang tadi sudah saya katakan di awal ya. Organ endokrin itu adalah sekresi itu untuk mengeluarkan, ya, mengungkapkan, mempersatukan berbagai molekul pemberi sinyal biologis. Jadi kita secara alami itu sebetulnya mempunyai sinyal. Kalau kita merasakan sakit, itu adalah suatu sinyal. Sebetulnya kita sudah diberi sinyal, gitu. Termasuk pengatur peptida, sitokin, dan faktor pertumbuhan. Nah, penelitian diabetes mellitus sembuh dengan berlatih paidalazin itu juga ada. Nah, dari sisi paidalazin ya, paida di daerah persendirian dan tulang itu merangsang otot dan rangka. Peregangan di bangku lazim meregangkan semua otot rangka dan perangsangan bisa lebih intensif daripada yoga dan lari. Meskipun posisi tubuh kita itu statis, waktu lazim kan kita tidak bergerak, statis. Tapi lazim itu sangat merangsang qi dan aliran darah. Itu bisa terlihat ya, dengan hanya lazim saja kita kaki kita itu akan menjadi jauh lebih enak. Contohnya, kita agak mendapatkan kesulitan untuk naik tangga.
yang pernah saya alami demikian. Kemudian saya melakukan lajin di setiap kaki itu selama 10 menit, akan terasa kaki menjadi lebih enak dan bisa naik tangga dengan mudah. Nah, bukti ilmiah baru dan praktis ya. Jadi Paida Lajin itu merupakan bukti ilmiah sendiri, bukti ilmiah yang baru dan praktis karena tidak memerlukan orang lain, bisa dilakukan sendiri, artinya meningkatkan self-healing, penyembuhan diri sendiri untuk semua orang. Ya. Ini juga meningkatkan kesuburan seseorang dan penurunan berat badan. Itu banyak terjadi. Salah satu contoh yang sudah lama tidak hamil-hamil, dengan mengikuti workshop yang kedua, Paida Lajin di Cisarua, setelah lajin, kemudian dia bisa hamil. Ya. Nah, pada awal Master Xiao memperkenalkan Paida Lajin, ibu yang sedang hamil itu tidak boleh melakukan Paida dan Lajin. Tetapi dengan berjalannya waktu, ada beberapa ibu yang melakukan justru lajin, Paida perlahan ya, dan lajin, akhirnya mereka waktu melahirkan itu jauh lebih mudah. Nah, di sini saya tunjukkan gambar di sini adalah seorang yang sedang hamil melakukan lajin, dan yang berikutnya itu terjadi di Singapura. Tadinya dia datang ke seminar itu masih dengan tongkat, kemudian dia dipaida langsung dan lajin di seminar, dia langsung bisa berjalan. Nah, di dalam tubuh kita juga bisa terjadi perubahan elektromagnetik selama melakukan Paida Lajin. Elektromagnetik itu ya, tubuh manusia itu mempunyai medan elektromagnet. Paida Lajin mengubah kondisi medan elektromagnet ini, ya. Nah, di sini ini struktur tubuh kita dilihat dari segi elektromagnetik. Mungkin kita semuanya tahu ya, kita bisa melakukan tes aura, ya. Itu ada di Mangga 2 juga ada kayak gitu. Kita bisa gitu loh ngetes aura kita itu bagaimana, dan itu warna-warni di sekeliling tubuh kita, ya. Nah, yang di tengah itu adalah struktur tubuh dilihat dari segi kimiawi, yaitu struktur tubuh dilihat dari bidang medis, ya, medis barat. Nah, yang samping kanan itu adalah struktur tubuh dilihat dari segi mekanik. Mekanik itu dilakukan oleh rangka dan otot kita. Nah, di bidang medis barat mempelajari tentang tubuh kimiawi, dan obat-obatan diresepkan untuk memperbaiki malfungsinya. Jadi kita sakit apa, kita dikasih obat yang diresepkan untuk memperbaiki kekurangannya itu, gitu. Berdasarkan teori
sistem kompleks, Profesor Sang-Lin Sang dengan gelombang non-destruktif ya. Jadi paidalagin itu merupakan gelombang non-destruktif, tidak menghancurkan gitu ya. Ditemukan selain benda kimiawi, ada juga benda elektromagnet. Nah, menurut Master Show, elektromagnetik itu berperan setara atau mungkin sesuatu yang berperan lebih penting. Di sini elektromagnetik itu. Elektromagnetik wilayahnya itu tidak terlihat di dalam tubuh kita. Mungkin kayak berawal dari hubungan mistis, fiksi ilmiah, atau spekulasi murni. Elektromagnetik menjadi bidang yang penting dalam penelitian ilmiah dasar dalam bidang biologi dan kedokteran. Kita mungkin pernah mendengarkan ya, misalnya kita itu berangan-angan atau membayangkan gitu loh, burung bisa terbang gitu. Pertama kali melihat burung bisa terbang, mungkin enggak ya, kita bisa membuat suatu produk di mana bisa membawa kita terbang. Terjadilah pesawat terbang. Itu adalah suatu angan-angan yang menjadi suatu kenyataan gitu loh. Maksudnya itu. Nah, tubuh elektromagnetik lebih rumit dan dinamis daripada kimiawi ya, tubuh kimiawi. Tampak berbeda dengan tubuh kimiawi yang terlihat. Amatin 7 cakra utama ini lebih ke aura itu ya. Jadi di situ ada titik-titik meridian yang tidak bisa kita lihat. Dan titik-titik itu akan memberikan warna-warna yang berbeda. Ya. Itu orang-orang mungkin elektro itu akan lebih memahami akan hal ini ya. Nah, pola campuran warnanya ini akan tampak di holografik. Yang tadi saya katakan, terlihat aura di sekitar tubuh. Seperti dijelaskan dalam kepercayaan kuno, kayak gitu. Kalau kita misalnya aura kita itu merah semuanya, mungkin kita orangnya pemarah dan sebagainya dan sebagainya. Saya nggak tahu masalah itu dengan sejelas-jelasnya ya. Nah, meridian elektromagnetik bila dapat melihat secara rinci, secara detail, akan terlihat proses komunikasi yang rumit, ya, yang bisa dilihat dengan kecepatan yang ekstra cepat gitu loh. Gelombang elektromagnetik dan foton, foton itu partikel yang mewakili kuantum cahaya atau radiasi elektromagnetik lainnya ya. Nah, di sini komunikasi antar sel, antar benda dan lingkungan semuanya itu terjadi melalui serabut syaraf kita, ya, hormon dan molekul lainnya. Seperti halnya komunikasi kita sekarang ini tanpa kabel,
dan siaran televisi ya. Jadi kita sekarang komunikasinya kan banyak di dunia maya tanpa kabel ya, wireless ya maksudnya. Itu lebih banyak informasi melalui saluran yang lebih luas. Jadi elektromagnetik itu diibaratkan seperti itu gitu lah. Nah, pengaruh yang lebih menonjol dan tajam dalam tubuh dan kesehatan kita. Ya. Nah, penelitian Profesor Zhang ini, struktur benda elektromagnetik itu tidak stabil, terus bergetar, ya. Terus bergetar dan tidak memiliki batasan yang jelas, gitu loh. Karena itu tidak terlihat. Ya. Fitur anatominya tidak terlihat oleh mata telanjang kita, gitu loh. Nah, fitur fisiologisnya tubuh manusia adalah holografik atau 3 dimensi dan tidak bisa dipisahkan. Fitur penting tubuh elektromagnetik mengatur tubuh kimiawi kita. Reorganisasi manfaat mengarah pada rekonstruksi yang terakhir, ya, terkait dengan patologi tubuh elektromagnetik secara langsung. Secara langsung itu dipengaruhi oleh perubahan perubahan batas-batasannya. Paidalagin adalah cara yang paling sederhana untuk mengubah batasan-batasan itu, ya, yang mengarahkan ke transformasi selanjutnya dari tubuh kimiawi. Tatanan struktur kehidupan itu ditata ulang, menyeimbangkan materi dan energi, aturan dan kebebasan. Sebetulnya di dalam Paidalagin itu semuanya masuk ya, di dalam kejiwaan, di dalam kesehatan kita, semuanya itu masuk di dalam Paidalagin. Nah, secara fisika, Paidalagin juga menginduksi perubahan getaran, ya, warna, suara, jantung, organ-organ, sel dan semua yang di alam semesta, semuanya itu berhubungan. Rasa sakit yang disebabkan oleh Paidalagin merangsang jantung untuk mengubah frekuensinya yang menyebabkan perubahan frekuensi semua organ dan sel. Jadi kalau kita menepuk-nepuk paida, otomatis kita akan merasakan sakit. Sakit itu justru merangsang jantung kita untuk lebih membaik ya. Itu sudah terlihat sekali, banyak sekali yang merasakan dengan ditepuk di siku dalam, kondisi jantung kita menjadi lebih baik. Itu sudah dialami banyak orang. Nah, itu diibaratkan getaran, ya, hubungannya itu dengan suara segala macam. Makanya di dalam Paidalagin sebetulnya dihubungkan juga dengan meditasi, dengan udara sekeliling, dengan cahaya dan lain sebagainya, meditasi dan sebagainya ya. Nah, di sini teori getaran itu kerusakan fisik terbatas pada bagian yang dirangsang oleh
paidalazin, otomatis SA itu akan keluar di daerah di mana meridian kita tersumbat, yang dirangsang oleh paidalazin. Misalnya, kita mempaida siku dalam, belum tentu di siku dalam itu yang akan keluar SA-nya. Sebagian besar orang akan keluar di situ, ya. Tapi sebagian orang juga akan keluar di tempat lain justru. Yang kadang-kadang aneh. Saya nggak pukulin kok keluar ya SA-nya. Itulah karena ada kaitan meridian. Ketika kita menepuk siku, meridian jantung dan paru-paru lewat di situ. Tapi bukan berarti meridian di situ itu tersumbat. Mungkin ada di tempat lain yang tersumbat, itu akan menjadi SA-nya keluar. Itu banyak yang terjadi hal yang demikian. Ya. Nah, sebetulnya paidalazin intinya adalah merupakan suatu kesatuan, ya, adalah suatu keselarasan yang sempurna antara tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Jadi Master Shio selalu mengatakan bahwa kita tuh harus percaya dengan pikiran kita itu positif atau baik atau bersih gitu, dan jiwa kita juga bersih gitu, tubuh kita itu pasti akan sehat. Ya. Nah, peningkatan energi selama paidalazin itu akan naik, baik di area yang dirangsang, yang ditepuk, maupun seluruh tubuh. Ya. Juga menghambat penuaan. Jadi bagi ibu-ibu itu akan menjadi senang kalau kita tepuk-tepuk mukanya akan menjadi lebih berseri dan lebih terlihat muda. Ya. Semakin rasa sakit itu meningkat pada saat kita melakukan paidalazin, suhu tubuh itu pasti akan meningkat juga atau menjadi panas. Kita sering melihat orang berbaring di bangku lazin, tapi dia banyak mengeluarkan keringat. Dan banyak sekali orang yang merasa kesakitan hanya dengan tiduran, tapi mereka merasa kesakitan sekali di lututnya, itu merasa sakit sekali. Itu banyak terjadi. Nah, jadi dari mana tuh energi itu berasal? Secara ilmiah, ya, limbah atau racun dan zat patogen lain itu dibakar di dalam tubuh kita, ya, terjadi detoksifikasi atau pengeluaran racun, meningkatkan qi dan aliran darah. Qi itu tidak bisa dilihat karena qi itu berjalan di meridian-meridian kita. Ya. Penyembuhan kembali lagi penurunan berat badan. Ya. Di dalam paidalazin terlihat keluarnya SA, yaitu keluarnya racun dari dalam tubuh. Lazin itu berperan juga, ya, untuk mempercepat keluarnya SA. Jadi sebetulnya
Paidalajin itu saling melengkapi. Kadang-kadang banyak orang itu yang nanya, aku nggak suka lajin gitu, aku cuma paida aja. Ya silahkan gitu loh. Tapi alangkah baiknya bila paida dan lajin dilakukan juga. Tidak harus bersamaan, tapi dua-duanya dilakukan. Penjelasan secara klinis, ketika paidalajin merangsang bagian tubuh tertentu, jantung langsung merasakan rangsangan tersebut. Nah, sehingga kekuatan meningkat dan cepat merambat ke organ tubuh yang lain, menyebabkan perubahan struktural dan biokimia di seluruh tubuh kita. Perjuangan ini menyembuhkan berbagai gangguan fisik, mental, dan psikologis. Dengan paidalajin juga menenangkan kita. Menurut pengobatan Cina, ada dua penyebab utama penyakit. Pertama, keinginan dan emosi yang berlebihan. Kemudian, yang kedua adalah perselisihan antara lingkungan internal, lingkungan di dalam diri kita, dengan eksternal tubuh. Jadi kita itu harus ada hubungan ya antara tubuh kita dengan lingkungan sekitar juga. Paidalajin mengatur dan menyeimbangkan kedua-duanya. Kedua hal tersebut diatur dan diseimbangkan oleh paidalajin. Kesimpulannya, di sektor kesehatan, kita semua berusaha untuk memperoleh manfaat kuratif. Ya. Penjelasan paidalajin disebarkan dengan cepat di dunia maya. Kita sudah banyak sekali melihat di online ya, sehingga akan lebih banyak orang yang bisa menyebarkan. Nah, kami harapkan teman-teman juga menyebarkan kepada teman-teman yang lain, sehingga paidalajin itu akan bisa cepat dikenal oleh teman-teman sekitar kita. Semakin banyak rumah sakit, ya, pelatihan yoga, kuil, biara, dan pusat kesehatan dan meditasi mengajarkan penggunaan paidalajin, tentu saja paidalajin itu akan cepat dikenal oleh orang-orang banyak ya. Tetapi semuanya itu harus diingat, klaim itu harus diukur dan dievaluasi dengan metode atau perangkat ilmiah modern berdasarkan standar medis. Jadi kita tidak boleh melupakan juga standar medis. Ya, kita lebih senang kalau seorang melakukan paidalajin sebelumnya itu mungkin ada tolak ukurnya, pemeriksaan secara medis. Tadinya sebelumnya begini gitu. Setelah melakukan paidalajin ternyata mendapatkan suatu perbaikan dan ada ukurannya dengan standar medis gitu. Itu akan jauh lebih baik. Kesaksian yang jauh lebih baik ya. Nah, apakah para ahli itu percaya dan mengujinya atau tidak? Gerakan besar penyembuhan diri sendiri dengan paidalajin tidak terbendung dengan adanya online. Master Xiao juga bilang, dengan adanya penjelasan di YouTube segala macam, itu yang mendukung dia memperkenalkan paidalajin.
karena penjelasan paidalajin itu bisa dijelaskan dalam waktu 1 menit. Orang itu tahu untuk menempuk dirinya sendiri, ya, bisa menepuk sendiri gitu, dan itu tidak berbayar. Jadi banyak orang yang tidak mau melakukan hal ini. Nah, di sini kita hanya mengharapkan teman-teman sekalian mau sharing, membagikan apa yang telah dirasakan oleh teman-teman sekalian, tubuh menjadi baik, di-sharingkan kepada kawan-kawan sekitar atau keluarga sekitar untuk mereka juga merasakan manfaat dari paidalajin ini. Ya. Nah, jadi di seluruh dunia minat itu sebetulnya banyak sekali. Orang-orang itu yang secara sukarela itu berlatih, ya, berlatih melakukan paidalajin. Kalau melihat Facebooknya Paidalajin Global, di situ banyak sekali dari seluruh negara. Dari mana, itu mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkan hal-hal yang positif. Ya. Justru karena itu adalah terapi non-medis, mungkin paidalajin akan melengkapi pengobatan di dunia medis. Karena ini bukan terapi medis, ya, non-medis. Dalam analisis terakhir, paidalajin adalah cara atau sikap hidup, way of life kita. Ya, jadi bagaimana kita memandang hidup kita ini, itu analisa terakhir dari Master Xiao. Terima kasih. Thank you. Iya, Bapak Ibu, sekiranya ada yang ingin bertanya, silakan bertanya nih. Kira-kira kalau ada yang belum jelas atau apa dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Nancy tadi, atau mungkin ada yang ingin sharing, dan Pak Hanafi juga mungkin bisa dibantu, Pak. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung? Mumpung ada Dr. Sally, Dr. Willy. Sally, kalau Virya pukul badan itu sampai ada biru-biru ya, kan biasanya Virya sering karena minum pengencer darah, jadi kan sering suka biru sendiri gitu ya. Kalau dipukul begitu nggak akan terjadi apa-apa gitu. Pengaruh nggak obat? Terima kasih Dokter Sally. Nah, Ibu Wirya Ya. tuh diberikan pengobatan buat pengencer darah, buat segala penyakit jantung, segala apa. Dan dokternya juga tahu persis kalau itu nggak mungkin sampaikan ke nanti kita berdarah-darah gitu. Itu kan memang kemungkinan darah kita kental, terus dikasih pengencer darah. Tapi kalau kita bilang boleh nggak dipaita, saya bilang boleh. Nah, kita boleh paita karena kalau misalnya kita paita pun, yang keluar tuh merah tuh bukannya dari perdarahan, bukannya dari pembuluh darah. Jadi kalau kita paita, itu yang keluar tuh yang merah-merah itu padahal adalah racun dari dalam.
Jadi bukan dari pembuluh darah. Ini udah dibuktikan, ya kan? Di dalam ilmiah kedokteran pun udah dibuktikan. Kalau itu bukannya ruptur, bukannya jadi pecahnya pembuluh darah. Ya, jadi kalau sah itu bukannya pecahnya pembuluh darah. Jadi kerjakan emang juga, saya sih bilang ke Ibu Wirya, kerjakan. Tapi kan kita nggak segila orang, maksudnya pukulnya sampaikan ke terlalu kuat gitu, nggak usah. Ya kan? Tapi kerjakan paita. Ya, paita yang namanya juga lembut. Memang mula-mula lembut. Nah, keras sedikit boleh. Sampai level kalau kita merasakan sakit yang nggak kita tahan lagi, nah itu udah sampai di level itu, nanti diterusin paitanya, nanti kita bisa merasakan kok nggak sakit lagi ya. Cobain. Nah, itu baru namanya paita. Tapi kalau misalnya cuman paita, wah sakit, stop. Udahan. Ini sakit. Enggak bisa. Itu mesti ada waktunya juga dan satu titik juga. Jadi nggak sampai baru juga 1 menit pindah lagi ke tempat lain. Jangan. Ya kan? Nomor satu ke inner elbow. Jadi ke siku dalam. Ya, kerjain dulu itu ya. Karena itu juga buat jantung ibu kan lebih baik nantinya karena ibu kan makan pengencer darah. Iya. Kalau kita berpikiran, wah saya udah dikasih pengencer darah, nanti sebentar lagi kalau saya dipukul, keluar darah saya semua. Kalau ibu punya pikiran kayak gitu, artinya mempengaruhi juga badan kita. Kita mesti punya berpikiran positif. Kita paita bukannya untuk di pengobatan atau di apa, tapi kita paita untuk supaya semua aliran kita di dalam adalah baik. Ya? Iya, terima kasih dokter. Ya, silakan bagi yang lain yang ingin bertanya, silakan dibuka mic-nya dan langsung bertanya. Atau Pak Hanafi tadi ada yang mau ditambahkan? Tadi Bu Sinta ada bertanya nih, Bu Nancy bisa minta gambar tubuh menurut IM, kimiawi, dan mekaniknya di-share kembali? Bagi yang baru masuk grup di WA, ya kan? Mungkin kan ada yang juga belum mendengarkan secara apa itu karpet bombing segala. Jadi mohon kalau memang baru masuk, ya kan, semua yang saya lihat pertanyaannya, di mana saya pukul, saya sakit mah sampai melilit. Di mana saya pukul kalau saya asma? Di mana kalau saya pukul kalau saya... Jadi pertanyaan-pertanyaan itu banyak. Tapi kita mesti juga ikuti. Karena yang namanya paitalagin bukan artinya kita asma, dipaita sekali langsung sembuh. Kan itu maksudnya paitalagin. Lakukan dulu apa yang diberikan seperti kayak Mehwa memberikan. Memberikan apa? Memberikan seperti yang kata pagi, kepala dulu dipukul, terus begitu kemudian ke siku dalam. Kerjakan dulu itu. Nah, kalau kita mengerjakan itu secara rutin dan setiap hari, dengan sendirinya kita lihat efeknya. Apakah kita masih tetap asma, apakah kita masih tetap sakit di mahnya, apa gitu ya. Nah, sekarang lihat Nancy udah keluarin nih slide-nya. Pertanyaannya apa, Sinta? Udah di screenshot. Makasih. Sinta bisa buka buku dari Mr. Shaw yang terakhir. Di situ banyak sekali. Dan juga banyak sekali yang diberikan kalau di WA gambar-gambar seperti ya, kalau menurut Mehwa itu banyaknya yang bertanya tapi kurang melakukannya setiap hari gitu. Hanya bertanya tapi dilakukannya nggak rutin setiap hari gitu. Kalau rutin dilakukannya setiap hari dalam 10 hari atau dalam 15 hari itu akan terjadi perubahan. Itu pasti terjadi perubahan. Yang penting rutinitas sama kerajinan ya. Pertama kerajinan rutin, terus ada komitmen ingin sembuh gitu loh. Tapi butuh waktu, nggak bisa misalnya dalam 1 bulan sembuh, nggak mungkin itu, kecuali kalau emang dia rutinnya itu 1 hari bisa lebih 5-8 jam 1 hari itu paitalagin terus, itu terjadi kesembuhan lebih cepat dari yang diperkirakan gitu. Tapi saya alamin itu karena saya nggak percaya dengan paitalagin pada waktu seminar dengan Pak Hanafi, bilang sakit apapun sembuh. Saya benar-benar nggak percaya, jadi saya seperti orang penasaran gitu. Jadi setiap hari tuh kerjanya paitalagin, udah nyapu ngepel paitalagin, udah ini paitalagin 1 hari bisa lebih dari 10 jam saya paitalagin waktu, karena
bukannya apa, penasaran. Si dokter udah dari kecil itu saya udah kesini, saya ke dokter itu nggak sembuh-sembuh. Masa ia bisa sembuh hanya dengan tepuk-tepuk saja? Itu dari ketidakkepercayaan saya lakukan lebih dari 9 jam itu Phytalagin dalam 2 hari, ternyata benar-benar sembuh gitu. Benar-benar keringat saya berkurang sama sekali. Itu kelemahan saya memang dari kecil itu keringatnya bukan main banyaknya, itu benar-benar sembuh karena ketidakkepercayaan saya dengan Phytalagin ini. Jadi bisa sembuh. Itu saya lakukan bisa 8 jam paling sedikit 1 hari. Tiap hari. Kadang bisa 10 jam saya Phytalagin terus itu setelah makan, mandi, segala macam urusan rumah tangga saya lakukan, saya tetap lakukan Phytalagin. Nggak ada stop gitu. Nonton TV sebentar langsung tepuk-tepuk semua bagian aja, saya nggak tahu. Cuma dibilang waktu itu Pak Nafi bilang saya seluruh kulit dari kepala sampai kaki kamu Phytalagin katanya. Nggak usah tanya sakit apa. Kamu lupakan nama penyakit. Yang penting kamu tepuk-tepuk aja. Terserah tepuk apa bagian kamu maunya tepuk katanya. Setelah tepuk pertama kali saya kaget juga. Biru semua badan, merah semuanya. Sampai pokoknya dia dilakukannya sesering mungkin gitu. Akhirnya ya, dalam 2 hari saya udah ingetnya udah normal, udah seperti biasa. Tadi 1 hari bisa 8 kali ganti baju atasan. 2 hari ke 3 hari itu cuma pagi sama sore aja. Itu yang diperlukan. Diperlukan kerajinan, ketekunan, rutinitas. Itu aja sih yang saya sama komitmen ingin sembuh. Tapi butuh waktu, nggak bisa sebentar. Kalau orangnya agak malas melakukannya, itu butuh waktu lebih panjang. Gitu. Itu yang saya mau sharingkan di sini. Terima kasih. Kalau saya lihat gini, di WA-nya si Mehwa itu setiap hari penuh sekali sampai sekarang, dari mulai yang saya lihat grupnya itu cuma 80, sekarang udah 200 hampir ke 300. Nah, padahal kalau dilihat, saya bilang sama Mehwa, pertama kali kalau memang dia tanya tentang Phytalagin, nomor 1, tahu nggak Phytalagin itu apa? Percaya nggak kalau itu bakal memberikan satu kebaikan buat diri sendiri? Dan juga ada komitmen yang seperti Mehwa bilang, kalau memang saya kerjakan ini dan rajin, itu tergantung juga jadi dari diri kita sendiri. Kalau kita kerjakannya rajin, kita bakal lebih cepat dengan apa yang kita mau sehat. Karena kesehatan itu adalah kita yang manage, kita yang atur. Jadi kalau kita tahu kita mau sembuh, kita kerjakan. Dan yang saya lihat, bukannya aja dia nggak kerjakan Mehwa, tapi apa yang ada ditulis atau apa yang di video, di delete di WA-nya, itu yang saya tahu. Maka jadi kan kita adakan ini buat apa sebulan sekali? Untuk memberikan satu semangat. Karena kadang-kadang kita juga udah nggak kepengen lagi sama sekali Phyta. Nah, dengan adanya pertemuan seperti ini, membangkitkan semangat. Jadi memberikan satu tambahan. Masukan-masukan baru. Nah, saya sih ngarepin dari yang udah merasakan ini sebulanan, ikutin ini Phytalagin, barangkali ada yang bisa bilang, perubahan saya adalah ini, seperti Mehwa atau gimana. Coba deh. Silakan Ibu Yonti. Iya, terima kasih sekali saya diberi kesempatan. Saya baru bergabung di grupnya si Mehwa, tapi memang saya sudah kenal Phytalagin ini dari bulan Januari tahun ini. Saya ada kenal dari Facebook, kemudian saya penyintas atau pejuang saraf kejepit. Di tubuh saya banyak sekali masalah. Saya punya myocardial bridging. Saya tahunya juga ketika saya berkeluh kesah tentang tubuh saya bagian kiri tidak enak, lalu saya dirujuk ke jantung. Ketika saya di jantung diobatin nggak sembuh-sembuh, saya kena GERD, dan akhirnya oleh dokter jantung saya di kateter. Dan ketahuan kalau saya ada myocardial bridging, yaitu kesalahan otot yang menukiknya itu tidak pada tempatnya. Tetapi kebanyakan orang tidak merasa. Hanya seiring dengan usia, setelah usia 50, biasanya ada yang terasa, ada yang tidak. Nah, saya berusia 55, mulai terasa agak nyeri, tetapi tidak yang menunjukkan seperti orang sakit jantung, keringetan, dan lain sebagainya. Itu satu.
myocardial bridging. Yang kedua, saya memiliki osteoartritis yang parah di dua kaki saya. Jadi dua kaki saya itu osteoartritis tahap 4, mentok. Jadi dua-duanya itu stadiumnya operasi. Hanya yang dioperasi kanan dulu. Karena ya nggak mungkin dua-duanya langsung karena tidak di TKR, tidak di total replace untuk kaki, tapi hanya dibersihkan. Jadi yang kanan sudah operasi, jadi di kaki saya itu ada melintang 20 sentian bekas jahitan untuk dibersihkan pengapurannya. Yang kiri tahapnya masih sama 4. Itu masalah kedua. Yang ketiga, karena di jantung kemarin saya di kateter ternyata bersih, hanya ada myocardial bridging, akhirnya saya dirujuk ke saraf. Dan di saraf ketahuan bahwa saya memiliki HNP cervical. Jadi memiliki saraf kejepit di cervical saya. Ada di hampir semua. Jadi di 2 sampai 7. Di cervical itu ada 7 ruas. 1 sampai 7, saya itu 2 sampai 7 kena semua. Dan yang paling parah juga stadiumnya operasi adalah cervical 3 dan 4. 4 dokter bedah saraf sudah saya datangi untuk second opinion, third opinion, dan ternyata mereka mengatakan bahwa iya Bu, ini kalau secara medis Ibu sudah harus operasi di cervical 3-4, tapi karena very risky ya, sangat beresiko untuk cervical, walaupun dengan endoskopi yang cara modern sekalipun itu sangat beresiko, maka saya menolak terus untuk melakukan operasi. Lalu saya punya high kolesterol, saya tinggi kolesterol dan trigliserid. Saya selalu di atas 250, trigliserid saya itu 350-an. Dan itu juga bukan karena saya makan yang enak-enak, kena tepung, gluten, itu trigliserid saya langsung naik. Makanya saya rajin untuk setiap bulan itu untuk periksa dan semuanya. Itu masalah kesehatan dalam diri saya. Lalu Januari saya belum bisa jalan secara baik, setelah Agustus 2020 saya operasi yang kanan. Saya tidak bisa jalan dengan baik, saya masih pakai krek, masih pakai alat bantu jalan, padahal saya guru ngajar di waktu itu untung online. Jadi saya bisa minta satu tempat di bawah. Saya tidak naik. Padahal saya itu harus ngajar di lantai 3 kalau seandainya offline. Tapi alhamdulillah masih online. Jadi saya di bawah, tapi saya belum bisa jalan yang baik begitu. Bahkan jalan berapa meter gitu saya kerasa sangat kenceng gitu, kalau orang Jawa bilang itu kayak buat jalan berat sekali. Akhirnya saya Januari saya masuk di grup saraf kejepit di FB. Salah satu dari mereka komen ketika ada orang bilang kalau saya begini dan dia mengatakan bahwa tepukin aja gitu, pasti beres gitu. Saya cuma mikir apa sih kok tepukin gitu. Akhirnya beberapa kali dia komen seperti itu. Lalu saya tanya inbox apa ini gitu, kok berbicara seperti itu. Oh itu namanya Paidalagin. Akhirnya saya masuk di grupnya dia, yaitu Paidalagin. Tapi memang informasi di grup itu sangat minimal mengenai Paidalagin. Sebetulnya apa dan yang lain-lainnya sangat minimal. Sehingga saya mencarinya dari YouTube. Saya mencarinya di YouTube dan saya ketemu dari semua perjalanannya Master Show itu saya baca semua, saya lihat, lalu saya baca dan lain sebagainya, saya lakukan. Dan memang tadinya iya enggak, tapi kemudian saya pernah merasakan bahwa ketika saya sehari full itu saya berusaha beberapa kali, kaki saya lebih enteng, karena masalahnya itu di kaki kan waktu itu. Akhirnya saya berusaha sungguh-sungguh untuk rutin. Mulai Maret itu saya rutin. 2 bulan saya rutin dengan Paida di kaki saya dan Lajin di kaki saya, sampai saya beli mejanya ke tukang kayu dan kemudian saya kasih gambarnya. Saya sudah bisa lepas alat bantu jalan. Jadi Mei saya sudah tidak pakai krek lagi. Saya bisa jalan, tapi dokter saya bedah ortopedi mengatakan Ibu karena ini dua-duanya tetap harus pakai deker. Jadi saya pakai deker yang ada besinya di samping kanan kiri. Jadi itu Mei, saya masih pakai deker yang ada besinya di kanan kiri. Tapi setelah itu habis Lebaran saya memutuskan untuk saya lepas besinya. Jadi pakai dekernya bekas lepas besinya supaya saya melatih kaki saya supaya enak, dan ternyata bisa.
Dan akhirnya sekarang saya merasakan sekali bahwa kaki saya itu enteng sekali. Ketika saya tidak melakukannya, misalnya 3 hari atau 4 hari, saya aduh kok agak berat ya, harus saya lajin. Dan memang dengan bergabung di WA-nya Cimehwa, saya banyak sekali mendapatkan informasi yang sebenarnya saya haus, seperti yang tadi dipaparkan itu, saya haus sekali untuk menerima seperti itu, apa ilmiahnya gitu ya. Seperti ke saraf kejepit. Saraf itu kan kecil sekali. Nah, apa ilmiahnya? Hubungannya bahwa tepukan itu nyampe ke sana gitu. Jadi kan itu jepitan. Jadi saya terjepitnya tuh banget karena saya sudah di RFA, radiofrekuensi ablasi itu semacam di blok sakit. Harusnya orang lain itu 6 bulan tidak merasa sakit. Saya cuma 1 minggu. Setelah itu kembali lagi sakit. Dan berhubungan dengan obat nyeri. Itu sebabnya ketika saya mulai PAIDA, saya lebam semua, hitam semua, merah ke hitam karena banyaknya obat nyeri yang saya konsumsi. Karena saya tidak bisa ngajar. Dulu saya nggak bisa ngajar, saya nggak bisa naik tangga gitu ya. Jadi saya harus minum obat nyeri. Nah, dengan kenal PAIDA, alhamdulillah saya merasa sangat terbantu. Kaki saya sudah tidak pakai deker di rumah. Tapi kalau keluar saya masih pakai deker karena takut ya. Kan dua-duanya ini sebetulnya sudah tahap 4, sudah harus operasi semua. Tapi yang satu saya memutuskan tidak. Ketika saya kontrol, saya bilang, dokter saya nggak mau operasi yang kiri. Loh bukan, yang dulu katanya kalau kanannya sudah baik, kirinya. Kan ini posisinya seperti ini. Enggak dokter, enggak. Pokoknya yang kiri nggak operasi. Nggak jadi, saya bilang gitu. Saya sudah bisa mengatasi. Terus obat-obat yang dari nyeri dokter, mulai dari yang juga untuk saraf kejepit saya, mulai dari yang enteng, sampai yang tidak bisa membuat saya bangun selama 16 jam, saya itu punya. Tapi sekarang alhamdulillah itu semua utuh. Jadi saya tidak pernah minum obat lagi. Kalau nggak kebangetan banget, karena ada di dalam saraf kejepit itu situasi flare. Mau dijaga, mau tidak, ketika sarafnya tahu-tahu flare, ya udah saya kayak orang yang keliengan, yang nggak bisa apa-apa itu. Harus tiduran, harus apa. Nah kalau sudah begitu, kalau misalnya saya harus ngajar gitu, saya dulu minum obat itu. Dan itu membuat saya tidak bisa bangun. Ada yang 8 jam, ada yang 16 jam. Itu juga termasuk antidepresan. Nah, alhamdulillah sekarang saya tidak pernah minum obat itu lagi. Karena tidak pernah sampai pada tahap di mana saya sangat ya saya tidak ingin mengatakan tersiksa. Karena apa? Karena ini dikasih sakit seperti ini juga pasti Tuhan ada maksudnya. Saya harus care sama kesehatan saya harus melihat pada tubuh saya, karena kemarin-kemarin saya jorok makan, kemarin-kemarin saya juga tidak care sama badan saya, karena osteoartritis saya sudah 10 tahun, dari tahun 2010, tapi saya masih kemana-mana pakai high heel, masih ya begitulah. Jadi pasti Tuhan ada maksudnya memberi saya sakit seperti ini. Nah, oleh karena itu saya tidak merasa harus tersiksa, tidak, tapi harus bagaimana cari solusinya ini. Nah, saya senang dengan PAIDA dan Lajin karena ini non obat. Dan satu, cuma niat, disiplin, komitmen, dan gratis. Karena saya sudah merasakan berobat ini luar biasa banyaknya. Ketika pakai BPJS kadang-kadang, aduh obatnya begitu-begitu. Beli obat yang betul paten, harganya obat-obat saraf itu ngeri. Sekali untuk apa? MRI 4 juta, RFA 17 juta. Aduh, lalu kalau mau operasi yang betul-betul pakai stem modern dan tidak membahayakan, minimal invasif, di Rumah Sakit Lamina saya sudah ke sana. Saya tidak mau kalau yang tradisional, saya tanya, andai saya operasi dengan sistem yang minimal invasif sehingga tidak banyak risiko, kira-kira biaya berapa? 155 juta. Karena operasi saraf begitu luar biasanya resiko untuk leher. Karena kalau VO itu berarti ke atas dan ke bawah. Jadi kepala dan organ tubuh yang bawah semua kena. Jadi saya betul-betul senang dengan sistem ini karena non obat, karena saya juga punya asam lambung tinggi. Tetapi memang masih ada kadang-kadang salah nggak ya saya gitu. Seperti waktu pertama kali saya tepuk kaki saya nangis karena dia bengkak, bekas jahitannya bengkak, dan saya nangis keras sekali waktu itu sampai anak saya bilang, mama udah nggak stop gitu, karena saya nangis karena ini saya salah nggak gitu. Habis operasi saya nggak bisa jalan sampai 6 bulan, kok saya tepuk sampai bengkak, sampai saya jadi nggak bisa jalan juga. Tapi akhirnya saya baca mengenai healing crisis, mengenai ini dan itu.
Kemudian saya mencoba untuk cooling down. Oh, mungkin memang seperti ini prosesnya. Maka saya diam selama 3 hari saya tidak melakukannya. Lalu saya mulai lagi pelan-pelan dan ya alhamdulillah saya belum lancar naik tangga karena masih harus kalau naik tangga harus pelan-pelan. Tapi kalau di yang rata begini saya sudah jalan tanpa tanpa alat bantu jalan. Nah, PR besar saya sekarang adalah HNP leher. Ini mesti ekstra hati-hati karena saya tahu posisinya, diterangin dokter semua lengkapnya, perjalanan sarafnya kemana, kalau leher dan lain sebagainya. Maka tadi saya nulis di WA-nya Cimehua, saya nanya, saya ini carpet bombing 1 minggu, tapi saya belum pernah merasakan bahwa selama saya sakit saraf itu tangan dan kaki saya itu kayak ditusukin jarum. Karena saya kemarin kontrol, saya tanya sekalian ke dokter gini-gini, kalau 3-4 itu perjalanan sarafnya tidak ke tangan, tidak ke kaki, tapi ke pundak, ke dada, berarti ada yang lain. Lalu saya berpikir apakah ini healing crisis dari carpet bombing yang saya lakukan. Selama 2-3 jam saya sehari saya lakukan. Ini pun saya selesai sambil mendengarkan ini, saya keringatnya luar biasa keluar kalau carpet bombing, dan kalau saya paida itu keringat luar biasa keluarnya, basah semua. Nah, ini kesaksian saya merasakan manfaatnya sungguh untuk kaki saya. Mudah-mudahan untuk untuk high kolesterol saya tadinya 200, di atas 250 sekian, saya ini sekarang di angka 194. Lalu trigliserid saya 357, saya bulan ini saya periksa itu di angka 148. Gula saya 88, lalu asam urat saya 4,7. Jadi normal semua, alhamdulillah. Itu yang saya rasakan seperti itu. Begitu Ibu, Bapak, terima kasih sekali kesempatannya untuk saya. Luar biasa sekali ya Bu Yanti ya. Terima kasih Bu Yanti. Iya, sama-sama. Ini saya lihat kan Mehua terus di dalam WA setiap hari itu penuh dengan segala macam nasihatnya. Jadi kena juga ya Bu ya, kena ke Ibu Yonti. Jadi saya mengharapkan yang lain pun bisa mendapatkan manfaatnya dari Phytalagin ini. Gimana? Masih ada ya? Saya ingin menambahkan, Dok, terima kasih Bu Yanti. Iya. Dan saya mengharapkan Bu Yanti itu share juga ke tetangga, ke teman di dekat situ, supaya mereka mau melakukan Phytalagin juga. Insya Allah, ya. Iya. Terima kasih Bu Yanti. Bagus sekali. Sama-sama Ibu. Sharingnya. Ya, saya juga sebenarnya punya sama seperti Ibu Yanti apa Ibu itu, kondisi tulang saya itu udah level 4 dan 5 Bu malah. Yang kanan itu 5, yang kiri itu 4. Saya itu udah mau dioperasi tapi saya batal karena ketemu dokter itu nggak bisa ketemu. Mungkin Tuhan mengharapkan saya nggak khusus dioperasi. Jadi saya lakukan tepuk-tepuk aja terus setiap hari, dan sakitnya itu berkurang sampai sekarang bisa naik tangga, bisa turun tangga karena kakinya patah, kondisi patah. Jadi tetap bisa naik tangga, nggak di lutut sakitnya karena di patahnya itu sakitnya. Oh itu iya. Saya nggak mau dioperasi, saya tetap tepuk-tepuk aja kalau sakit lututnya. Itu benar-benar membantu gitu loh. Coba Ibu lebih sering deh ditepuk-tepuk di lututnya itu, di 2 lutut itu Bu, tengah gitu Bu, sebelah pinggirnya itu. Iya. Sama di belakang lututnya itu Bu, ditepuknya Bu situ. Iya, yang masih kerasa sangat kerasa sangat sakit itu di belakang. Kalau ya, depan sama samping sudah lumayan tidak sakit, tapi kalau belakang aduh sakit sekali. Jadi ya, pakai alat gitu pelan-pelan sampai daya tahan sakit kita sesuai dengan daya tahan sakit ya, itu dipukulnya gitu. Tapi lebih sering deh gitu. Itu nanti jalannya lebih enak. Saya justru yang kanan 5 posisinya Bu, udah bener-bener nempel. Yang kiri yang 4.
Tapi yang kanan itu nggak terasa sakit, yang kiri juga udah nggak terasa sakit karena udah sering dipahit sama saya. Saya seringnya di bagian belakang lutut, Bu, masih suka hitam. Nanti kalau lagi hitam banget foto, bener-bener hitam, Bu, masih keluar gitu loh, Bu. Itu. Saya nggak operasi, saya nggak mau gitu. Takut ya, saya ngeri. Saya bener-bener nggak berani untuk operasi gitu. Iya, dulu saya karena sudah nggak bisa gerak, jadi saya nggak bisa gerak, saya dibawa rumah sakit, akhirnya harus operasi. Dokter bilang ini mau digimanain nih, gambarnya kayak begini katanya gitu. Akhirnya saya ngalah lah operasi. Gitu. Kalau bisa menghindar ya menghindar, tapi pas itu nggak bisa. Ya alhamdulillah ketemu Paida Lajin sangat membantu gitu ya, dan non obat itu yang saya suka. Kalau misalnya ibu nggak ngerti boleh japri sama saya, kalau misalnya nggak mau di grup nggak apa-apa gitu kan, misalnya ada sesuatu hal yang nggak bisa di-share di grup nggak apa-apa, japri sama saya gitu, bisa saya bantu gitu, karena saya udah ngalamin semua penyakit, Bu. Waktu itu dibantu sama Pak Hanafi juga gitu. Iya, saya aktif berkomunikasi dengan Pak Hanafi, dengan Bu Cimehua, dan terima kasih, nanti saya juga bisa dengan Dr. Sally dan yang lain-lain. Terima kasih sekali kesempatannya. Bu Yonti, itu ada yang bertanya di chat, kalau kolesterolnya turun itu apakah diiringi dengan diet juga, Bu? Ada perubahan pola makan gitu? Ya, otomatis iya. Tetapi saya sejak Paida Lajin ini, saya merasakan turunnya drastis dan konstan. Karena dulu-dulu saya juga sudah mengurangi makan. Saya mengurangi yang lemak-lemak, mengurangi yang bisa menyebabkan kolesterol. Itu saya kan ke bagian nutrisi di rumah sakit. Waktu itu saya tanya, oh ini makanannya ini Ibu. Terus saya jadi tahu bahwa trigliserid saya itu tidak bisa dengan tepung, gluten. Itu saya tidak bisa. Makanya saya suka sekali roti, makanya saya tinggi sekali trigliseridnya. Tapi saya ngurangin juga tidak drastis, susah payah. Saya tidak makan roti, saya kolesterol saya makan yang enak-enak yang bikin kolesterol tinggi itu saya kurangin, juga tidak drastis turunnya, sedikit gitu. Dari 256 turun 230, turun 220, naik lagi gitu. Tetapi ini alhamdulillah turunnya di bawah 200, dan saya yang sangat suka trigliserid saya itu tiarap ya, dari 357 turun 148, itu saya alhamdulillah sekali, karena itu kan trigliserid kan bahaya sekali kalau di dalam darah dan bikin kaku-kaku tubuh gitu. Jadi itu yang amazing gitu. Saya itu ada riwayat saya selalu tiap bulan saya periksa. Saya senang sekali itu untuk perkembangan yang seperti itu, dan itu kan otentik dan dibuktikan gitu, bukan asal-asalan bahwa saya udah enak kan, enggak. Jadi saya ke apotek untuk dicek dan ternyata seperti itu. Iya. Jadi pola makan ya pasti, karena tidak ada kolesterol kita ibaratnya Paida tapi makan kita juga tetap ngawur, ya enggak, namanya percuma gitu. Saya pikir percuma, juga pola hidup harus dirubah. Tapi dulu saya pun sudah begitu, tidak bisa sampai angka-angka itu gitu. Jadi kalau sekarang sampai angka-angka segitu, itu bagi saya wow. Wow sekali gitu bagi saya. Iya. Apakah masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Pak Hanafi mau menambahkan? Dari saya sih tidak ada yang perlu ditambahkan, cuma saya kagum saja sama motivasi semangatnya Ibu Yonti. Iya, saya sering nanya sama Pak Hanafi, kok rasanya begini, karena saya kadang-kadang takut sendiri gitu. Waktu pertama kali nepuk itu kan saya juga nangis, tapi saya nanya siapa ini ya gitu kan. Waktu itu grup itu tidak banyak yang bisa, yang grup pertama itu saya tidak banyak yang bisa ditanya di sana. Akhirnya saya ya guru saya YouTube aja. Nah sekarang guru saya jadi banyak, ini ada Pak Hanafi, saya nanya Pak Hanafi, saya nanya sana sini. Mudah-mudahan Pak, ini saya HNP saya yang sangat mengganggu lah ya, bukan menyiksa lah, disiksa Allah masa iya Tuhan menyiksa kita gitu, mengganggu kesehatan gitu, teratasi dengan Paida gitu dan Lajin. Amin. Saya ingin sharingnya kalau ada yang terbebas dari HNP. Pak Hanafi juga kan dulu cervical 34-nya katanya kena ya, dan udah tidak berasa sampai sekarang. Nah mungkin ada yang HNP di grup ini dan bisa mengatasinya.
saya ingin bertanya-tanya gitu, sharing gitu supaya tidak salah langkah begitu. Saya kena Bu di 4 Bu. Itu saya kalau udah kambuh itu nggak bisa, waktu masih kerja nggak bangun, nggak kerja selama seminggu Bu. Oh. Hampir setiap bulan itu saya kena, seminggu saya nggak kerja. Untungnya nggak dipecat Bu sama pimpinannya, karena setiap bulan itu selalu seminggu apa 10 hari saya nggak bangun dari tempat tidur. Makan pun sampai disuapin sama orang tua Bu, sama mama. Bukan saya yang jaga mama yang udah tua, malah yang tua jaga saya gitu loh Bu. Disuapin nih. Gitu ya. Di Cempat gimana? Di Cempat. Oh di lutut. Oh di lutut. Enggak, di punggung. Di oh pinggang. Di L. Di L4. Oh di L4. Oh itu ke kaki juga ya biasanya ya akibatnya kalau L. Panjang benar-benar, waktu mau pipis juga saya sampai ngerangkak jalan Bu, dari tempat kamar tidur itu turun pelan-pelan, saya seperti ngesot gitu loh Bu. Jadi seperti suster ngesot dulu kalau mau pipis. Iya. Benar-benar suster ngesot, sampai keluar keringet basah gitu. Kemudian saya ketemu sama temen tetangga rumah bilangin, Mei, coba nih Paita nih. Saya bilang, kenapa pada hitam? Ini ditepuk-tepuk aja bagian ininya, katanya, bagian lututnya katanya. Terus sama dia ditepukin, waktu itu pertama kali ditepukin bagian lututnya, sampai hitam banget. Sakit emang, tapi saya tahan gitu. 2 lutut ditepukin sama tetangga saya gitu, bagian lutut gitu, lutut belakang. Terus udah gitu 1 hari memang baru pertama kali ya, jadi masih belum bisa bangun. Naik keranjang pun sakit luar biasa. Terus teman saya itu datang ke kamar, di bagian punggungnya yang sakitnya ditepuk. Di sisi kiri, sisi kanan ditepuk, hitam banget sama dia di foto gitu, hitam sekali di situ. Nah setelah itu besoknya bisa bangun. Bisa bangun kerja gitu. Nah setelah itu saya tanya, dia kasih saya alat tepukan. Saya tanya, tepuknya gimana? Di belakang nggak bisa tepuk sini, ada alatnya nih. Saya beli alatnya waktu itu pertama kali, dan saya tepukin sendiri itu di belakang. Tiap bangun, kalau mau di kantor saya bawa alat tepuknya. Kalau lagi nganggur kan di kantor kadang-kadang ada waktu, nggak ada, saya kan kerja di bank kan kadang-kadang nggak ada nasabah, nggak ada apa, ya saya tepukin aja sendiri gitu. Sampai teman-teman, kenapa dipukul-pukul itu? Nggak, biar baik Bu, saya bilang, saya tepukin aja terus gitu waktu di kantor. Jadi rajin tepuk-tepuk itu. Waktu itu belum ikut seminar, belum ngerti secara menyuruh tentang petalagin itu apa. Dan juga tetangga itu juga nggak tahu tentang petalagin secara menyeluruh gitu. Hanya dia juga dengar-dengar dari saudaranya. Setelah ada seminar di stasi gereja saya diajak sama dia untuk ikut petalagin. Di situ saya ketemu dengan Pak Anafi. Nah itu saya baru secara menyeluruh saya tepuk-tepuk. Akhirnya setelah itu sih nggak kambuh lagi ya. Jangan sampai kambuh lagi lah, nggak bisa jalan, terus tinggal sendiri sekarang gitu. Udah nggak ada siapa-siapa di rumah, itu nggak kambuh lagi gitu loh. Kalau sekalian lajin juga saya lakukan rutin sampai sekarang, walaupun kaki patah masih rutin lakukan 3 kali atau 4 kali, kadang-kadang 5 kali 1 hari lakukan lajin gitu loh. Itu lajin yang kaki satu di atas di bawah atau L dan Y? Saya udah pakai L dan Y. Oh iya. Udah bisa setengah jam, kaki kiri kaki kanan bentuk L udah setengah jam. Saya dulu kalau di sekolah, saya di sekolah juga kalau pas lagi nggak ada waktu gitu. Mehwa, cukup ya. Nah sekarang nih ada cerita nih, kebanyakan cerita ini semua tentang Paita. Bagaimana dengan lajing? Ada testimoni penyembuhan melalui lajing. Sekarang asal tahu ya, Paita tuh nggak bisa berdiri sendiri tanpa lajing. Jadi pertanyaan ini, penyembuhan buat cuman lajing doang juga kebanyakan kan mestinya digabung dengan Paitanya. Ya. Jadi kalau yang saya lihat ada orang yang sama sekali COPD, jadi udah sama sekali nggak bisa napas, cuma dikasih oksigen terus 24 jam. Tapi dia nggak pernah tahu tentang Paita lajing. Tapi 1 hari dibawanya meja lajing ke rumah dia. Dan dia mulai dengan lajing doang. Dia nggak pernah di Paita karena udah terlalu kurus.
kurus dan juga dianya nggak mau karena kesakitan. Akhirnya dengan lajing dalam berapa hari oksigennya bisa dikurangin nggak 24 jam lagi dan dia mulai berasa kok bisa napas. Sehabis dia ada kekuatan, dia baru mulai dengan paita, dia panggil pembantunya, dimulai di paita. Dan akhirnya dia bisa dapetin kayak healing crisis yang bikin keluarganya semuanya ketakutan sampai dibawa lagi ke rumah sakit, ke rumah sakit dan diperiksa. Hasilnya itu semuanya normal, bagus. Hasil laboratorium itu hanya karena healing crisis itu. Jadi maksudnya healing crisis itu proses penyembuhan dan harus dikerjakan, makanya paita dan lajing. Jadi kalau misalnya Mehua cerita tentang paita melulu, padahal Mehua juga mengerjakan lajingnya. Nah ini jadi kalau memang juga kebetulan kita baru mulai dengan lajing, tapi nanti juga paita harus dikerjakan karena paita membuang racun di dalam tubuhnya. Nah itu pengalaman-pengalaman yang harus kita sharekan dan kita mesti lihat. Ya, sedapat mungkin kerjakan dua-duanya. Nggak mungkin cuma paita, nggak mungkin cuma lajing doang. Yo. Ya, saya juga lakukannya paita dan lajing sih. Yang waktu pertama kali dapat tepukan itu kan saya paitain di bagian belakang, terus juga udah itu langsung lajin juga gitu, Dr. Sally gitu. Tetap saya lakukan paita lajin, nggak mungkin saya satukan satu hari nggak lajin itu atau paita aja itu nggak ada hasilnya gitu. Ya nggak ada hasil. Sekarang lihat ini ya, kita lihat adanya kalau memang ada testimoni dari orang yang ngikut ini dan juga hanya lajin Jawa, silakan dibuka, dikasih tahu. Karena kita paita lajin itu juga bukan berdasarkan hanya testimoni, tapi juga kita akan terus melacak dengan adanya laboratorium standar dari medis yang sudah dikerjakan di India dan juga di Columbia University di Amerika. Nah itu pun sudah diberikan satu result, jadi hasil yang paita lajin itu membantu penyembuhan daripada segala diabetes, segala darah tinggi. Ya, jadi itu lihat. Jadi silakan testimoni kalau memang ada yang sembuh hanya karena lajin atau yang sembuh hanya karena paita. Ya, nanti kan dibuka, silakan buka ininya. Silakan bicara. Ya, selama ini selalu yang diceritakan adalah paita, kebanyakan paita gitu. Ya padahal di bukunya Mr. Xiao itu dia bilang itu paita sama lajin dua-duanya itu ada, ya pasti ada kaitannya, tapi berbeda daripada maksudnya. Tadi sudah disebutkan oleh Sally bahwa kalau paita itu lebih ke arah detox. Kalau lajin itu adalah urusannya dengan tulang belulang dan otot. Lajin itu urusannya lebih ke arah situ gitu. Ya memang selama ini selalu yang diceritakan adalah testimoni. Tapi hari ini juga kita dengar dari Ibu Nancy tadi mengenai dasar teori daripada sebetulnya paita lajin itu apa gitu. Ya kalau boleh saya nimbrung, itu Mr. Xiao itu sebelum dia mempopulerkan mengenai paita lajin ini ke seluruh dunia, dia itu adalah ahli di bidang akupunktur dan cengkuk itu mungkin chiropractor kan, urusan mengenai ini itu adalah keahlian daripada Mr. Xiao itu sebelum dia memasukin ke arah paita lajin ini. Jadi dia punya kesimpulan adalah kalau dia mengajarkan paita itu tuh berurusan dengan 65 titik-titik daripada itu kalau bahasa Chinese-nya itu xie wei. Xie wei itu xie itu lubang, wei itu adalah posisi.
Jadi posisi lubang daripada ini itu sebetulnya dari segi teori itu adalah mengenai falsafah daripada Chinese itu menggunakan yin yang. Gitu. Jadi segala sesuatu itu di dalam apa aja itu selalu terdiri dari yin dan yang. Begitu juga dalam tubuh manusia ini, yang pasti itu kan kita sering menyebutkan apa? Jiwa dan raga. Ya. Jadi kalau raga itu adalah organ tubuh kita ini, ya, organ tubuh kita secara keseluruhan. Lah raganya ini sebenarnya itu seakan-akan seperti komputer itu loh. Kalau komputer itu kalau ada hardware-nya, ada prosesornya, ada memorinya, ada baterainya dan sebagainya itu semuanya itu bisa terlihat. Tapi kalau softwarenya itu tuh tanpa software itu komputer tidak akan hidup gitu. Sama aja manusia itu tanpa software juga nggak bisa. Nah selama ini itu tuh sistem. Jadi kalau itu maksudnya itu kalau yang disebut jiwa itu sebetulnya adalah software daripada ini. Ini Mr. Xiao itu ada menyebutkan di dalam bukunya yang Chinese itu ada menyebutkan gitu loh. Jadi kalau dia mau mengajarkan kepada ini ya kita ini mengenai softwarenya yang 365 titik itu sulit sekali ya. Sulit sekali untuk mengajarkan itu dan waktu maupun ketepatan itu sulit untuk dipelajarin itu. Makanya timbul pendapatnya dia, bukan timbul ini setelah hasil daripada dia keliling ke seluruh Tiongkok itu bahwa penyembuhan dari secara tradisional di kalangan masyarakat kuno itu dianggapnya masyarakat masih yang lama ini, sistem kedokteran Chinese yang lama itu kan dinamakan sama dia adalah bukan TCM. Kalau TCM itu masih menyangkut mengenai obat-obatan, tapi kalau yang dia maksud adalah CCM, Chinese Classical Chinese medicine. Jadi itu yang disebut oleh si Mr. Xiao itu tidak menggunakan obat. Jadi kalau dalam penyembuhan itu periksa dulu hubungan antara software dan hardware ini apa yang terjadi blokade gitu. Yang terjadi blokade itu apa ini? Jadi itu dari situ makanya dia timbul sistem akupunktur ini. Tapi akupunktur itu kan begitu banyak. Jadi bingung kalau orang mau ngajarin ke sistem akupunktur ini. Makanya timbul ide Paita, terus timbul ide karpet bombing itu tadi. Jadi apa? Ya semuanya aja. Nggak usah pilih-pilih yang mana, cuma dia sebutkan itu lokasinya itu adalah dari ujung kaki sampai kepala, tangan, ujung tangan, sampai ya juga seluruh organ ini itu semua itu ada hubungannya. Yamcu cukup deh, udah banyak. Ya. Ya, Yulianta boleh ditanya lagi atau udah cukup? Ini udah 2 jam. Lain kali masih bisa tanya di WA ya dok. Kasihan juga Bu Nancy udah kemalaman ya. Ada di New Zealand soalnya. Ya, jadi Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi 1 bulan lagi, kurang lebih 13 November ya.